Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu dari tanah air Indonesia telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke kota suci Madinah. Bisa ziarah di kota Madinah. Ini adalah merupakan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin bapak ibu masih ada di tanah air dan mungkin masih ada di rumahnya masing-masing. Tapi saat ini bapak-bapak, ibu-ibu sudah berada di kota Madinah. Madinah Al-Munawwarah, disebut juga dengan kota Nabi. Dan disinilah baginda Nabi SAW tinggal hingga akhir hayat dan dimakamkan di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin dan mudah-mudahan diberikan semua urusan-urusannya aman, selamat, lancar dan barokah. Pada bulan ini memang cuaca di Madinah seperti ini Bapak Ibu. Ada yang kegerahan atau kepanasan atau kedinginan. Nah, memang ini cuaca di bulan-bulan Februari ya seperti ini, dingin, sejuk. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah pada perjalanan umroh ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, sengaja pada pagi hari ini kita duduk di sini di bawah sinar matahari. Anggap saja ini sambil berjemur, ya, sambil berjemur supaya ada hangat-hangat sedikit, tidak terlalu kaku badannya, dan mudah-mudahan menambah kita semuanya makin sehat, makin sehat, makin sehat. Karena nikmat sehat itu yang paling utama dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Pada kesempatan pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tahu insya Allah semuanya masih lelah, capek karena perjalanan yang panjang dari rumahnya masing-masing kemudian ke bandara sampai insya Allah dalam hati saya ini orang luar biasa ini, ya, orang sakti-sakti semua ini. Jadi mungkin ada yang belum tidur, terus pagi ini diajak keliling lagi. Nah, memang kita ingin maksimalkan waktu karena pagi ini ada kesempatan yang baik. Nanti kalau Bapak Ibu mau istirahat, insya Allah ada kesempatan selesai sholat Jumat, ya. Jadi pagi ini saat yang baik sekali untuk keliling di seputar Masjid Nabawi. Nanti kita akan ceritakan tempat-tempat bersejarah yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah mendengar kisahnya waktu ngaji di hadis apa di Quran. Nah, nanti kita akan melihat secara langsung lokasinya atau tempat terjadinya peristiwa yang dikisahkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat." Jadi Allah telah memilih, memberikan warisan hidayah kepada orang-orang yang dipilih. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan keimanan adalah orang-orang pilihan Allah. Namun di antara pilihan-pilihan Allah itu terbagi menjadi 3 bagian. Wa minhum dzalimun li nafsi. Sebagian ada yang menganiaya pada diri sendiri. Wa minhum muqtasidun, sebagian ada yang sedang-sedang saja. Flat, datar, tanpa ekspresi. Dan sebagian sabiqum bil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan.
Sama-sama orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang yang beriman, mendapatkan hidayah, tapi berbeda-beda cara menyikapi hidayah tersebut. Ada yang semangat ibadah, itulah golongan sabiqum bil khairat. Ada yang santai ibadahnya, yang wajib-wajib saja, sunah-sunahnya mungkin enggak. Ya kadang-kadang berbuat dosa, kadang-kadang tobat. Amalannya flat, datar. Dan ada yang zalimul li nafsi. Sudah mendapatkan keimanan, mendapatkan hidayah, tetapi masih senang berbuat maksiat, senang berbuat dosa, tidak bersyukur, kurang bersyukur dengan adanya hidayah. Nah, ini orang-orang yang nanti bakal celaka di akhirat. Pengertian ini, pemahaman ini kalau kita persempit lagi pengertiannya, maka orang-orang yang sampai ke tanah suci ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Di antara umat Islam seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, siapa yang bisa sampai di tanah suci ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Nah, di antara orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah sampai ke tanah suci ini, maka terbagi jadi 3 golongan juga. Ada golongan yang sabiqum bil khairat, semangat ibadahnya, rasa syukurnya tinggi. Begitu sampai di kota Madinah, melihat Masjid Nabawi, rasa harunya muncul, rasa syukurnya luar biasa. Sampai mungkin tidak terasa air mata menetes. Bertahun-tahun hidup, bahkan sudah ngaji hadisnya, ngaji Qur'annya, ngaji dalilnya, tapi kok baru sekarang bisa sampai Masjid Nabawi, di mana setiap kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 sholat. Lipatan pahalanya 1 kali sholat lebih baik daripada 1000 sholat. Tadi Bapak Ibu sholat subuh, itu pahalanya kalau dibandingkan yang di tanah air, mereka harus sholat 1000 kali sholat subuh, baru bisa menandingi pahala yang di sini. Sehingga ada rasa syukur yang tinggi, ada rasa bahagia yang sangat tinggi. Dari rasa syukur yang tinggi itu kemudian membuat diri kita semakin dekat dengan Allah, semakin muncul ketakwaan, semakin nambah iman. Dan dengan rasa syukur yang tinggi itu tidak ada lagi celah untuk mengeluh, tidak ada lagi celah untuk nelongso, tidak ada lagi celah untuk berpikir yang negatif. Karena apa? Dipenuhi dengan rasa syukur, kemudian hati bahagia. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya nanti hari demi hari ibadahnya selalu semangat, selalu berusaha. Waktu yang singkat ini, Madinah hanya 3 hari, Mekah 4 hari, akan diisi penuh dengan ibadah-ibadah, sehingga rahmat Allah tercurah sebanyak-banyaknya, ridho Allah tercurah yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang sabiqum bil khairat. Golongan yang kedua, ada orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah datang ke tanah suci, tapi biasa saja. Nggak ada rasa kagum, nggak ada rasa excited, ya. Lihat Masjid Nabawi ya biasa, kayak jalan-jalan di tempat lain gitu. Nggak ada rasa bahagia, nggak ada rasa bangga, rasa syukur juga, biasa saja, kayak begini nih. Nah, mungkin malah kadang-kadang ngeluh, dingin sekali di sini, aduh, nggak enak rasanya, misalnya seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti hari-hari di sini, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, Bapak Ibu, biasanya ibadahnya nggak meningkat. Ya gitu-gitu aja. Kalau di tanah air biasa telat-telat sholatnya, di sini juga begitu mungkin. Kalau di tanah air biasa malas-malas, di sini juga begitu. Nah, sehingga nanti begitu pulang dari umroh, dapat rahmat Allahnya tidak maksimal. Sayang. Padahal umur kita nggak tahu apakah bisa mengulang ke sini lagi atau tidak. Dan yang ketiga adalah golongan yang zalimul li nafsi. Nah, ini yang parah ya. Sudah dipilih oleh Allah, didatangkan ke tanah suci, sampai di tanah suci, tapi di sini malah berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat pelanggaran, ya, malas ibadah, dan bahkan tidak ada rasa syukur sama sekali. Tidak merasa bahwa dirinya bisa di sini ini karena izin Allah. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, coba bayangkan, saudara-saudara kita di tanah air, berapa banyak mereka yang bermimpi, mereka pengen
Setiap melihat gambar Ka'bah menangis, ya Allah, kapan aku bisa ke sana? Setiap mendengar cerita tentang Masjid Nabawi meneteskan air mata, ya Allah, kapan aku bisa ziarah kepada Nabi Muhammad? Banyak orang yang pengen ke tanah suci tapi belum dikasih kesempatan oleh Allah. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya dikasih kesempatan oleh Allah, tapi ternyata tidak disyukuri. Malah banyak mengeluh, ya, malah nggak betah, nggak kerasan, pengen cepat pulang. Nah ini, pulang dari umroh maka nggak akan dapat apa-apa kecuali murkanya Allah SWT. Maka dalam hadis ada diterangkan, ketika ada hamba Allah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab la labbaik. Aku nggak terima labbaikmu. Kamu labbaik hanya di mulut, hatimu sebenarnya enggak. Hatimu ada riya, ada pamer, ada sum'ah, pengen dipuji, pengen disanjung, hanya untuk hura-hura, hanya untuk foto-foto, hanya untuk belanja-belanja. Nah, Allah kan tahu isi hati orang, isi hati hambanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu, para saudara sekalian, para tamu Allah, dalam kesempatan kita awal Bapak Ibu menginjakkan kaki di Madinah ini, mari kita tata hati kita. Kita tata hati kita, mental kita siapkan betul, ya Allah. Jangan-jangan ini terakhir kali aku ke tanah suci. Nggak tahu ada umur lagi atau tidak, maka Bapak Ibu gunakan yang sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu yang ada, gunakan betul untuk memperbanyak ibadah, banyak bertobat, mohon ampunan kepada Allah, doakan keluarga di tanah air, doa untuk karir kita, untuk usaha kita, untuk bisnis kita, untuk apapun itu, bahkan doakan teman-teman yang mungkin memusuhi kita, benci dengan kita, ampuni, maafkan mereka, doakan yang baik-baik. Nah, sehingga hari demi hari yang gak lama ini Bapak Ibu menjadi waktu yang penuh dengan barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu menjadi golongan yang sabiqum bil khairat, semangat di dalam ibadah, mendapatkan rahmat Allah yang sebanyak-banyaknya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu para tamu Allah, selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu melihat di sebelah sana ada seperti taman, ya, seperti taman di pagar, ada pohon korma, ada pohon palem, dan ada pohon-pohon yang lain. Ini dinamakan tempat ini adalah Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang diceritakan nanti di dalam perjalanan kita supaya diingat. Nanti ada pertanyaan, ada ujian, ya. Sebelum pulang umroh ada ujian. Yang nggak bisa jawab nggak boleh pulang. Malah seneng di sini. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ini tempat apa? Jadi ini adalah tempat dilantiknya Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, atau Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat ini milik Bani Sa'idah. Awalnya tempat ini menjadi tempat untuk berkumpul, tempat nongkrong lah ya, sambil bahas masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah kesejahteraan umat, masalah-masalah yang penting di masyarakat. Itu ngobrolnya di tempat ini Bapak Ibu. Lah tempat ini miliknya Bani Sa'idah, maka disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah. Nah, dari ceritanya begini. Pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, wafat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada saat itu ada terjadi dua perselisihan. Perselisihan yang pertama adalah siapa ini yang akan menggantikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat, sebagai imam untuk memimpin umat Islam yang sudah banyak ini. Sementara pada saat itu Bapak Ibu, di Madinah ini ada dua golongan. Ada golongan Ansor, ada golongan Muhajir. Siapa golongan Ansor? Golongan Ansor adalah orang-orang Islam yang memang penduduk asli Madinah. Disebut dengan golongan Ansor. Apa arti Ansor? Para penolong, ya. Kemudian orang-orang yang hijrah
dari Mekah menuju Madinah, karena di Mekah tidak aman, di Mekah kurang berkembang Islamnya, kemudian hijrah ke Madinah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Semua yang hijrah ke Madinah ini disebut orang-orang muhajir, orang-orang yang hijrah. Jadi ada dua golongan di sini. Kemudian orang muhajir disambut dengan orang Ansor, penduduk asli, dengan sangat baik. Bahkan oleh Allah dipersaudarakan dalam Al-Quran antara muhajir dengan Ansor. Sehingga Islam semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Ternyata Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 11 Hijriah. Artinya tahun ke-11 setelah beliau hijrah ke sini. Kalau Masehinya tahun 600 berapa? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Ayo. Tahun 11 Hijriah atau Masehinya tahun 600? Hah? Berapa? 33? 632. Ya. Karena Bapak udah selisih 1 ya, 33. Maka saya kasih hadiah, Pak. Enggak, ini kalau Abu Ishaq Semangat. Iya. Oke. kalau Ibu Nur Kasir ya itu Terima kasih. Maaf. Ini 24 karat. bisa dijual ya. Bisa. Oke ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena perhitungan antara tahun Komariah dengan tahun Hijriah itu kadang-kadang ada pergeseran, sehingga ada yang riwayat mengatakan 632 Masehi atau 633 Masehi. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi setelah Nabi Muhammad wafat, itu nggak langsung dimakamkan. Karena pada saat itu umat Islam berpikir, ini Islam harus ada pemimpin, nggak boleh kosong. Umat Islam ini harus ada pemimpinnya, nggak boleh kosong. Maka pada saat itu Nabi Muhammad nggak segera dimakamkan. Nah, sementara antara kaum muhajir dan kaum ansor berselisih, siapa yang akan dijadikan pengganti Nabi Muhammad. Kaum ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah, sementara kaum muhajir mengusulkan Abu Bakar. Ini sempat terjadi perselisihan yang berlarut-larut ya, sampai akhirnya kaum ansor mengatakan minna amirun wa minkum amirun. Ya udah, kalau gitu Ansor punya pemimpin sendiri, Muhajir punya pemimpin sendiri. Nah, ada dua pemimpin. Tapi Sayyidina Umar nggak setuju. Sayyidina Umar dari kalangan Muhajir mengatakan, minna amirun wa minkum wazirun. Imam dari kalangan kami, sedangkan wakil-wakilnya, menteri-menterinya dari kalian orang Ansor. Jadi ada kolaborasi. Akhirnya dengan beberapa perdebatan yang cukup sengit, Allah memberikan kelembutan di hati kedua golongan ini. Allah menyatukan kedua golongan ini, pikirannya menjadi satu. Akhirnya disepakati, orang Ansor tidak keberatan kalau yang diangkat menjadi pengganti Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Setelah disepakati bersama, semuanya ikhlas, ridho, menerima, saling support, saling mendukung. Nah, ini ya, ternyata perselisihan antar golongan dan pendukung itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Kalau ada pilihan kepala daerah, pilihan presiden, wah ya berselisih. Tapi kalau sudah ada satu yang ditetapkan, semuanya harus rukun. Gak ada lagi perselisihan, harus saling mendukung. Nah Bapak Ibu, terjadinya kesepakatan itu adalah pada hari Senin sore. Sedangkan Nabi Muhammad SAW meninggalnya hari Senin pagi. Sampai Senin sore menjelang malam baru disepakati, akhirnya Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah di tempat ini. Setelah itu baru kemudian pada hari Selasa Nabi Muhammad SAW mulai dimandikan, mulai dikafani, persiapan akan dimakamkan. Nah, tetapi terjadi perselisihan lagi, di mana ini Nabi Muhammad mau dimakamkan. Nah, lama ini perselisihannya. Lah kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW, tidak ada setiap nabi yang wafat kecuali dimakamkan di tempat dia wafat, di tempat beliau wafat. Nah, sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW dimakamkan di mana beliau wafat, yaitu di dalam rumah beliau.
kemudian di bawah kasur beliau digali, setelah itu beliau diletakkan di situ dan dimakamkan di situ. Namun pemakaman ini baru bisa dilaksanakan sekitar Selasa malam. Selasa malam, karena sepanjang hari Selasa itu banyak orang Islam bergantian untuk mensolati. Karena nggak bisa semua masuk, hanya dibatasi 10 orang bergantian hingga sampai sore, ya baru selesai. Lalu malam itu Nabi Muhammad SAW dimakamkan di rumah beliau. Rumah beliau nanti kalau Bapak Ibu kita lewat ada kubah warna hijau di Masjid Nabawi. Di bawah itu adalah rumah Nabi Muhammad SAW yang sekarang menjadi area makam Nabi Muhammad SAW. Di sampingnya ada makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah itulah bapak-bapak, ibu-ibu, peristiwa di mana Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah di tempat ini. Jadi keributan-keributan itu di sini. Ini namanya Sakifah Bani Saidah. Selanjutnya Abu Bakar menjalankan pemerintahan, melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Apa kebiasaan-kebiasaan Nabi yang sudah pernah dilakukan diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Hingga suatu hari Sayyidina Abu Bakar minta saran kepada putrinya, yaitu Siti Aisyah, yang mana beliau juga istri Rasulullah SAW. Jadi ini adalah salah satu kerendahan hati seorang pemimpin, mau minta saran kepada putrinya. Jadi tidak lantas ambil keputusan sendiri, walaupun itu dibenarkan, tapi tidak demikian. Minta saran kepada putrinya, wahai Aisyah, menurut engkau kebiasaan-kebiasaan Nabi apakah sudah aku teruskan? Kata Aisyah, sudah ayahanda. Apa yang dilakukan Rasulullah sudah engkau lanjutkan dan engkau teruskan. Namun ada satu yang ayahanda belum lakukan. Nah, kaget Sayyidina Abu Bakar. Yang mana wahai Aisyah? Memberi makan. Hah? Siapa? Aisyah. Ada kebiasaan Rasulullah SAW yang belum kau lakukan wahai ayahanda, kata Siti Aisyah. Ya. Lalu apa itu kata Abu Bakar? Yaitu memberi makan atau menyuapkan makanan kepada pengemis Yahudi buta yang ada di depan pasar. Itu ada pengemis Yahudi yang buta, yang setiap hari mencaci maki Rasulullah, yang setiap hari menghina Rasulullah, menghasut Rasulullah, tapi Rasulullah terus menyuapkan makanan di mulutnya. Itu belum kau lakukan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mulai datang ke pasar, ketemu pengemis Yahudi buta, mulai menyuapkan makanan ke mulut Yahudi buta yang terus ngomel-ngomel mencela Rasulullah. Lalu Yahudi buta itu mengatakan, siapa kamu? Aku yang biasa nyuapin makanan ke kamu. Bukan, kata pengemis itu. Beda caramu menyuapkan ke mulutku. Yang dulu menyuapkan ke mulutku dia dengan segala kelembutan. Makanan ini dilembutkan dulu baru disuapkan ke aku. Tapi kau tidak melakukan itu. Engkau bukan orang yang dulu menyuapkan makanan kepadaku. Siapa engkau? Dan mana dulu orang yang menyuapkan makanan kepadaku? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, aku memang Abu Bakar, bukan orang yang menyuapkan makanan dari kamu waktu itu. Yang menyuapkan makanan dari kamu waktu itu sudah meninggal, sudah wafat. Dialah orang yang kamu caci maki setiap hari. Dialah orang yang kamu hasut setiap hari supaya orang-orang sini membencinya. Dialah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah wafat. Langsung pengemis Yahudi buta itu terhenyak, Bapak Ibu. Hatinya langsung bergetar. Dia betul-betul merasa menyesal kepada perbuatannya. Kenapa justru orang yang setiap hari dia caci maki malah menyuapkan makanan di mulutnya? Dan begitu sekarang tersadar, orangnya udah nggak ada. Nah, maka pengemis Yahudi buta itu akhirnya dilembutkan hatinya oleh Allah SWT, kemudian mendapatkan hidayah, lalu mau masuk Islam. Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa ini dapat kita ambil satu ibrah atau teladan bahwa Nabi Muhammad itu kalau dihina pribadinya, dicela pribadinya, nggak pernah marah. Bahkan yang menghina itu disuapkan makanan ke mulutnya.
ini adalah contoh satu dakwah yang sangat baik. Dakwah dengan penuh kelembutan, dakwah dengan kesejukan yang mungkin orang lain tidak langsung mengikuti pada saat itu, tapi di kemudian hari bisa saja Allah SWT membuka pintu hidayah kepadanya karena kelembutan itu. Jadi bukan dengan kekerasan, bukan dengan caci maki, bukan dengan kata-kata yang kasar, tapi dengan kelembutan. Akhirnya menumbuhkan simpati, akhirnya Allah mendatangkan keimanan, mendatangkan hidayahnya. Yang kedua, ini contoh keikhlasan. Walaupun Nabi Muhammad menyuapkan ke mulut Yahudi itu, beliau nggak pernah mengaku kalau dirinya Rasulullah, diam saja. Nah, ini contoh keikhlasan, di mana setiap kita berbuat baik, tidak mesti diketahui oleh orang, tidak mesti disebut nama kita, namun Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Maka Allah SWT memberikan suatu rahmat yang sangat banyak kepada orang-orang yang senang sedekah, tangan kiri dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak tahu, saking ikhlasnya. Nah, dalam ibadah juga diharapkan seperti itu. Kita bisa ikhlas, bisa karena Allah, tidak karena ingin disanjung, dipuji, atau dikenal oleh orang lain, enggak. Cukup dikenal oleh Allah SWT, diketahui, dicatat oleh Allah, itu menjadi pahala yang gak akan hilang kelak di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah sekelumit kisah ya, yang melatar belakangi ini Sakifah Bani Sa'idah, dan juga beberapa baru sedikit tauladan yang diajarkan ya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan satu lagi tempat yang sekarang sudah nggak ada di sana ini, Bapak Ibu, di tempat ibu ini ada jamaah kumpul ini sampai ke sana, sampai di bangunan sana. Ini dulu adalah pasar, Bapak Ibu. Pasar yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dinamakan Pasar Al-Manakha. Jadi pada saat umat Islam di sini belum kedatangan Rasulullah, umat Islam itu sering ditipu oleh orang Yahudi. Yang punya pasar orang Yahudi, ya, yang menguasai pasar orang Yahudi. Orang-orang Islam kalau mau dagang, mau jual apa, udah ditipu, diakal-akalin. Di situ terjadi riba, terjadi horor, terjadi perdagangan yang tidak syariah. Nah, begitu Nabi Muhammad sampai di sini, Nabi Muhammad nggak bisa melihat seperti ini. Akhirnya digerakkan umat Islam ini untuk bertani, bercocok tanam. Setelah itu hasil panennya dijual di pasar sendiri. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan daerah ini dibangunlah pasar yang disebut Pasar Al-Manakha. Dan disitulah kemudian umat Islam berdagang, bertransaksi dengan syariah, dengan segala aturan-aturan syariat, sehingga makin menguntungkan, saling untung dan menguntungkan, makin besar, makin besar, makin besar. Pasar ini makin besar, Bapak Ibu. Dalam riwayat dikisahkan bahkan ada lebih 1000 pedagang yang jualan di situ. Dan akhirnya disitulah menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam di Madinah ini. Namun sekarang sudah dibongkar. Jadi dibongkar ini belum lama, Bapak Ibu, baru tahun 2011. Sebelum 2011 ini masih ada pasarnya dan masih difungsikan sebagai pasar. Dan banyak jamaah umroh yang akhirnya berburu ke sini. Karena kalau yang di bawah-bawah hotel itu harganya memang agak tinggi, begitu ke pasar kok agak murah-murah gitu ya. Walaupun hotelnya jauh, di sana tempat kita nginep itu dibela-belain ke sini, Bapak Ibu, demi untuk belanja yang lebih murah. Nah, untungnya sekarang udah nggak ada pasarnya. Jadi Bapak Ibu nggak ada yang nggak ada yang tempat mampir lagi di sini. Nah, ya, oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu saja, insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Tambahan dikit. Gimana, Pak? Ya. Boleh ya? Boleh, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala Rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dulu juga saya suka membimbing ya. Di 10 tahun terakhir saya berhenti. Oke, ini menarik tadi cerita Ustaz Yusuf ya. Yang perlu kita refleksi peristiwa sekarang ini tentang perbedaan Syiah ya dan Sunni. Jadi ketika Rasulullah tadi meninggal itu hari Senin, dikuburkan hari Rabu ya. 3 hari
berdebat di sana, di sini tadi berdebat, sementara Rasulullah meninggal di sana. Itu tidak ada yang mengurus, ya. Sedih sekali ya kalau kita lihat sejarah. Hanya Ali yang terlambat belakangan yang mengurus. Sehingga ketika pemilihan di sini, Ali tidak ikut. Sehingga itulah kemudian masyarakat waktu melihat kenapa kok Ali tidak ada. Setelah Ali selesai memandikan dan menguburkan, dia pergi ke Persia. Sehingga muncul desas-desus bahwa Ali tidak setuju dengan penunjukan Abu Bakar karena tidak hadir pada waktu itu. Padahal sebetulnya dia membayar juga. Nah inilah kemudian Ibu, Bapak melahirkan konflik di tengah umat Islam yang sampai hari ini tidak selesai-selesai. Nah, hari ini kita harus bersatu ya. Bapak Ibu akan banyak melihat orang Iran di sini Syiah yang juga ikut di sini. Jadi kita bersaudara semua mereka ini. Oke, yang kedua, ini terakhir ya. Yang kedua, kita juga perlu mengingat bahwa Madinah ini dulu namanya Yastrib. Ya. Madinah ini adalah kota peradaban dan ini sekarang menjadi contoh city state seluruh dunia, ya. Singapura itu diikuti modelnya, sehingga kota-kota di dunia ini banyak muncul mengikuti model Madinah ini. Yang bersinar, munawwarah artinya ya. Jadi kita harus menjadikan umat Islam bersinar. Jangan redup ya. Jangan redup. Kita sedih sebetulnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju. Nah, tapi alhamdulillah saya 10 tahun ini baru muncul sini, banyak kemajuannya. Mudah-mudahan benar-benar Madinah menjadi kota state, kota negara kota yang bersinar bukan hanya di sekitar sini tapi seluruh dunia. Amin. Insyaallah kita semakin kuat sebagai umat Islam. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tadi melengkapi penjelasan, mudah-mudahan menambah hasanah kita pada kesempatan ziarah jalan kaki pada pagi hari ini. Sebelum kita beranjak, boleh kita foto bersama dulu ya.